Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Udah. Udah. Halo semuanya, balik lagi sama kita, sama gua Akil dan Sama gue Dika di Anak WhatsApp Vlog. Just took like 14 Adderall, drank 72 Red Bulls, and finished my intro the day of the release. Oke, kali ini di konten notif WA. Apa tuh kira notif WA? Notif WhatsApp. Seperti biasa kita bakal bahas hal-hal baru terkait game, motor, sama jawab-jawab pertanyaan yang mungkin belum kita sempat balesin. Jadi kita balesin di sini. Mini Q&A. Langsung aja kita nggak usah lama-lama ke berita game dulu. Soalnya berita motor nggak terlalu banyak hari ini. Berita game di 2021. Ada apa di sini? Oke, PS5 di tanggal 22 Januari itu udah rilis. Kalian bisa beli di game store yang ada di Indonesia. Itu 22 Januari itu yang resmi Indonesia ya guys. Kan banyak tuh yang kemarin pre-order tuh kayak Pre-order dari Jepang ya? Nah, YouTuber gaming tuh banyak yang pre-order. Jadi kalau pre-order tuh ngacak guys. Jadi ada yang dapat Jepang, ada yang dapat Eropa, pokoknya gitu deh, beda-beda gitu. Nah, sekarang tanggal 22 Januari Udah resmi. udah resmi punya Indonesia gitu. Jadi garansinya juga Indonesia. Jadi kalau kenapa-napa tinggal klaim ke Sony Indonesia gitu, gengs. Harganya sih jauh ya. Harganya jauh banget dari yang pre-order. Nah. Bukan pre-order sih, yang beli di luar, yang beli. Oh iya, yang beli di luar. Setengahnya mungkin ada kali. Bisa. Soalnya kalau beli di luar itu yang gue tahu itu harganya sekitar 15-18. Nah, tuh 16 ke atas malah. Sedangkan harga aslinya yang resmi Indonesia, itu 7 sampai 8 lah, 7 sampai 9 lah. Itu yang disc ya, yang disc. Yang digital lebih murah. Yang digital lebih murah. Yang digital tuh 7,7 lah. Tapi jarang barangnya itu. Karena lu tau sendiri game-game sekarang kan udah berat-berat tuh, gengs. Nah, orang-orang pasti nyari yang kaset, jadi ya lu tinggal beli kaset, tinggal mainin. Kalau misalnya pakai disk, nggak pakai disk kan lu harus download, terus nanti kalau full gimana lu harus ngapus-ngapusin gitu. Ya game-nya gede-gede, terus kapasitas itu ya kan. Jadi ada berita katanya SSD-nya itu nggak bisa diganti ke PS4. Oh iya, ya. Jadi harus beli punya PS5. Dan itu belum rilis. Iya sih. Ya pokoknya belum bisa diotak-atik lah PS5 gitu. Mungkin Jadi mendingan beli yang disk. Bener-bener harus beli yang disk ya. Tapi mungkin kedepannya ada aja kali ya. Iya, mungkin yang ada. bikin gitu. Oke, itu buat berita pertama PS5. Silakan beli kalau kalian mau beliin kita, oke? Berita 2 nomor 2. Berita nomor 2. Nah, di sini ada Resident Evil 8, Resident Evil Village. Nah, Resident Evil 8 udah bisa dimainin demonya ya, tapi kalian harus beli dulu tuh. Itu ada Masih demo? Masih demo. Tapi banyak yang mainin aja. Iya, demo itu. Mainin demo. Tapi kalian harus beli dulu gitu kan. Berapa ya harganya? 800 ribuan, lupa gua. Mahal lah. Nah, di Resident Evil 8 ini makin aneh ya. Musuhnya tuh katanya ada werewolf juga, Gil. Aneh kan, jadi kayak vampir. Oh iya. Nah, musuhnya juga apa ya? Kayak vampir bentukannya. Jadi kayak bukan kan zombie ya Resident Evil, tapi sekarang tuh vampir gitu loh. Jadi seharusnya bio weaponnya sekarang nggak tahu nih gue ceritanya gimana gitu. Oh. Terus gamenya juga first person kayak Resident Evil 7 tuh yang banyak jump scare-nya. Kayak hantu-hantu Skip gitu. banget gue main yang jump scare asli. Nah, katanya lu jago kan game-game hantu. Iya. Katanya mau namatin. Gue jago di ghosting. Iya, guys. Bukan mengghosting, di ghosting. Padahal nanti WhatsApp ya, bukan God of War. Skip. Nah, di Resident Evil 8 nih ada namanya Ada satu karakter yang apa dibilangnya ikonik. Ini Lady Dimitrescu. Gimana tuh bacanya? Nggak tahu. Lady Dimitrescu. Iya. Itu kalau nggak salah namanya gue nggak tahu. Itu sering banget, bukan sering sih, beberapa orang memperdebatkan dia tuh tingginya seberapa sih gitu. Ya karena pas muncul tinggi banget, geng. Iya. Ternyata tingginya setara dengan 2 gelas susu. tingginya se-Aokiji, guys. Aokiji. Kalau kalian tahu Aokiji itu dari anime One Piece. Tingginya itu 2,9 meter. Buat komparasi, tingginya si Ethan 1,5 1,6 kalau nggak salah. Iya, masih rancu. Oh, masih rancu ya? Oh. Nah, segitulah tingginya 2,9. Gila, tinggi banget kan? Setengahnya orang lah biasanya. Setengah orang Indo lah biasanya. Ya. Oh iya.
dianterin. Wah, makasih Mbak. Makasih Mbak. Guys, lihat. Makan guys. Kayak gitu guys, gitu berita game nomor 2. Terus kita lanjut ke berita game nomor 3. Main banget nih. Iya, biasalah game dulu lah ya. Buat kalian yang nggak tahu channel anak kuasa vlog tuh ada game, ada motovlog, ada random guys gitu. Iya. Jangan kayak, "Bang, kok tiba-tiba jadi channel gaming, Bang? Bang, Kok nggak bahas motor, Bang?" Nah, gitu. Dari sini lu harus tahu channel kita. Nama channel aja anak kuasa vlog, nggak ada motovlognya. Itu dia. Tapi emang kita doyan motoran juga, jadi ya. Iya, kita doyan motor, doyan gaming gitu. Terus doyan yang random-random lah, suka kita lah ya. Gitu guys. Nah, berita nomor 3 nih. Garena Free Fire. Lagi-lagi Garena. Kayak dia selalu menggemparkan dunia Perbocilan. Garena Free Fire Ada apa nge-ban. lagi? Waduh, nge-ban kali ini. Nge-ban lebih 30 juta cheaters di 2020. Apakah Tuh. kalian salah satu? Nah, Bocil-bocil aimbot ya. Malas banget. aimbot, ya. Ini musuh di sini nih, dia nembakin dor. Ya, 30 juta cheaters di 2020 tuh di-ban ya Banyak oleh banget. Garena Free Fire. Itu gila, banyak parah anjir. Berarti Garena banyak cheater ya. Gimana nih Garena? Free Fire mau di Tapi gimana sisi ya? positifnya berarti Garena nge-notice, Iya, report notice, gitu. Tapi sadarnya pas 30 juta. Iya sih. Enggak tahu ya lah, emang. Yang penting Kayak dia udah juara dunia dulu nih baru di-ban gitu. Yang penting Garena bergerak lah ya. Ada cheaters langsung ditanganin gitu. Bagus buat Garena. Semoga kedepannya cheaters langsung mati ya. Oke, lanjut nih. Itu tadi berita ketiga tentang Free Fire yang di-ban cheatersnya. Berita nomor 4 yaitu Final Fantasy 7 Remake. Anjay, yang kalian tahu tuh Cloud. Boyband. Iya, boyband. Ya ganteng banget karakternya kayak gue. Rumornya bakal hadir di PC dan PS5. Wah, gila. Yang PC RTX pasti asik banget ya. Emang lu gak RTX? Lu udah 2021 anjir. Masih ke RTX. Sama. Iya, dia bakal muncul di PC dan PS5 guys. Itu gila, pasti grafiknya mantep banget. Di PS4 aja soalnya udah keren. Soalnya Final Fantasy 7 Remake tuh ini apa namanya? Eksklusif. Eksklusif. Itulah pokoknya. Eksklusif PS4. Nah, gitu guys. Nah, kalau Final Fantasy 7 ini remake apa namanya? Yang remake rumornya tuh mau muncul di PC sama PS5. Rumor masih rumor. Gitu guys. Berita nomor 4 mengenai Final Fantasy 7 Remake. Terus Ke berita selanjutnya. nah, ini game yang disukai adik-adik elit biasanya. PC mantep. Apa itu? GTA 5. Astaga, GTA 5 dari GTA 5 zaman lagi. Udah dari PS3 gak sih? PS3 berapa tahun lalu kali ya? Gak tahu. Bayangin PS4 gak ada GTA baru. Ditambahin online doang ya kalau nggak salah. Iya. Jadi ditambahin fitur online tuh kayak bosen gak sih? Bosen. Lu mendingan GTA 5 di-improve atau GTA San Andreas Remake? Jadi kayak dengan grafis yang baru dan apa yang baru. Mainnya San Andreas Remake sih. Oke, San Karena Andreas. San Andreas tuh ceritanya lebih mantap. Parah emang Yang banyak. parah. Kalau GTA 5 tuh gitu doang guys ceritanya. Cuman ya lu kalau main online ya asik. Cuma kalau Iya. ketemu bocil-bocil Rusuh. RPG bocil-bocil RPG itu udah bete banget pasti guys gitu. Nah, ini rumornya GTA 5 itu di remake di PS5 dan GTA 6 isunya juga akan muncul PS5 nih. Waduh. Ada. Kalau GTA 6 bagus beritanya, Iya, isunya. isunya. Kalau GTA 5 Kayak udah kayak udah muak banget ya asli. Karena gue dengar rumornya gini Gal, katanya misinya mau ditambahin di PS5 nanti. Misinya. kan udah bahagia akhirnya Tahu kan. gua. Kita doakan ya semoga GTA 6 cepat muncul ya guys. Iya. Nah, itu baru isunya sih muncul PS5. Berita terakhir di dunia pergamingan. Game Indonesia. Gila. Indonesia guys, kapan lagi? Bukan game horor lagi. Hah? Yaitu Para Kacuk. Paracuk.
Parakacuk. Tahu nggak kalian game Parakacuk? Jadi itu trailer resminya udah muncul di bulan Januari kemarin. Jadi gamenya itu tentang tawuran gitu, gengs. Jadi masa SMA ya? Iya, SMK. SMK. Namanya SMK-nya SMK 69 Jancu. Disensor tadi gue ngomong. Keren kan? Auto sensor. Nah, Keren sih ini sebenarnya kayak setelah kita main apa dulu Dread Out ya, yang Indonesia kan, Iya. yang SMA. Iya, tapi kan horor kan? Tapi horor. Nah. Sekarang muncul lagi cuma game berantem. game berantem. Ya ini tauran lah ya latar belakangnya Ya, gitu. latar belakangnya jagoan gitu lah Jagoan. ya, tawuran. Itu game Indonesia berantem sekarang, mantep kan. Daripada horor mulu kan. Akhirnya. Akhirnya suka game horor, soalnya males gua. Suka banget gua. Parah. Nah gitu, game Parakacuk trailernya udah resmi yang muncul. Semoga nggak lama inilah muncul di Steam, mungkin bisa dibeli nanti. Nanti kabar selanjutnya mungkin di notif WhatsApp berikutnya. Gitu. Kalau Geng. misalnya murah mungkin kita mainin. Iya mungkin kalau murah, apalagi kalau online. Wah. Terus bikin karakter kayak Sasuke. Kalau gitu. online, Diga punya 2 akun Steam, beli dua-duanya, gue yang minjem 1. Hah? Tuh buat berita di dunia game. Mungkin cukup sampai situ aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Woi. Dek, nutup aja. Oke, sekarang kita pindah ke segmen motor. Oke, sekarang di dunia motor. Di dunia motor dari Januari, mungkin gue lupa sih dia rilisnya kapan, tapi digemparkan dengan satu motor di Indonesia ya. Motor apa tuh? Motor 150 fairing yang banyak orang kesel karena lagi-lagi segmen mirip-mirip. Ya kita pasti udah tahu lah ya motor apa ya. Dari zaman CBU-nya yang Thailand. Dari zaman CBU-nya Thailand aja dia udah selalu ngikutin kakaknya gitu. Iya. Tapi dulu itu yang butthurt dikit karena mungkin yang pengguna kakaknya ini itu nggak sebanyak orang-orang gitu. Jadi ya udah sih. Kalau sekarang tuh sekarang tuh mirip banget nih. Banget. Ya itu adalah motor CBR 150R dengan CBR 250R. Facelift-nya itu list matanya dan segala macam tuh emang fairing dilepas taruh situ aja gitu sih. Kayak mesinnya pindahin aja. Iya, mesinnya diubah. Mesin pindahin, stang nggak underyok. Iya, nggak ada riok. Iya. Masih nggak ada riok. Ya tinggi. Stang. Jadi kita bakal ngomongin CBR 150R. Kayaknya nggak asik ya kalau ngomongin dia sendiri, karena kan dia di segmen 150cc itu ada 3 nih yang kita tahu nih. Ada Suzuki dengan GSX, ada Yamaha dengan R15 dan CBR, dan Honda dari dan Honda dengan CBR 150-nya. Nih, sekarang gue mungkin nggak terlalu bahas si CBR, tapi gue mau ngekomparasiin nih antara 3 motor ini. Jadi dari horsepower ini sangat disayangkan CBR itu paling kecil daripada kedua kompetitornya. Padahal motor baru ya? Padahal motor baru. Iya, seharusnya kayak, gua harus paling kenceng nih horsepower. Iya, harusnya dia kayak di top of mind-nya gitu lah, paling dinaik-naikin. Ternyata enggak, dia tuh 16,8 HP. Kompetitornya? Sementara Yamaha paling tinggi itu 19 HP. Lumayan 2,5. lumayan. Jadi buat di tenaga dia emang nggak segila kompetitornya gitu. Buat di torsi dia ada di tengah-tengah. Tengah-tengah kompetitornya. Tengah-tengah kompetitornya. Sama GSX. Iya, yang paling tinggi tetap masih R15. Dia tuh 14,7 nanometer. Sementara CBR 14,4 dan GSX 14 nanometer. Tuh, lumayan ya. Lumayan. ya masih tipis-tipis lah deh. Walaupun horsepower-nya beda 3 tapi ya bisa Willy lah Iya, ya. masih. Bisa Willy guys. Jadi Kali ya. Kalau Kali kalian beli buat Willy bisa ya. Kali bisa sih harusnya sih. Buat beratnya dia tuh sama kayak R15 137 kg. Kalau Suzuki itu paling rendah. GSX itu paling rendah, paling enteng, dia cuma 131. Ya beda 6 kilo sih. Oh, pantas torsinya lebih kecil karena lebih ringan gitu. Ya benar. Terus ke kapasitas mesin lagi-lagi masih dimenangin sama kompetitornya Yamaha dengan cc 100. Tapi dia emang bukan 150 kan. Sekarang dia udah 155. Nah, tapi GSX emang bener 150 bulat bukan 100. Enggak, di rendah di bawahnya. Iya. GSX itu 147,3. Ini Kalau CBR 149,1. Gitu. Jadi yang paling mendekati 150 ya si CBR. Yamaha bener-bener semakin di depan ya kalian. Terus buat fitur
Tapi emang fitur nih paling lengkap. Jadi menurut gua tuh Honda emang melengkapi fitur-fiturnya itu yang kenyamanan berkendara memang. Iya, yang diincarnya. Iya. Jadi gua kalau bisa bilang CBR itu buat dalam kota oke bang. Soalnya sport tapi nggak pegel. Sport tapi nggak pegel. Jadi dia ngambil segmen orang yang mungkin baru masuk ke sport. Jadi nggak underyoke gitu loh kan. Jadi dia pengen tampil pembalap tapi nggak pegel. Gitu. Jadi orang-orang yang mungkin dari Matic mau pindah ke sport takutnya pegel, nah itu pakai Bisa CBR ya. gitu. Jangan. Boleh sih dia ngambil pasarnya boleh. Keren. Fiturnya itu lengkap menurut gue. Ada assist slipper clutch yang udah pasti semua motor tuh. Gokil banget gengs itu. Pasti kayak semua kopling kayaknya udah pakai Starter itu pack sih. lah ya, starter Iya, pack. udah starter pack. Terus ada upside down suspension. Gila kan USD. 150 udah USD itu udah overkill sih menurut gue kayak. Parah. Wah. Oh, OP sih menurut gue. Motor gue enggak loh gengs. Asli. Lu pakai motor fiction. Vision modif. Sama ada ABS option. Jadi dia ada yang ABS ada yang enggak. Kalau upside down Semua. enggak R15 sama GSX pakai upside Oh, down. buat R15 ada, tapi GSX nggak ada. GSX ini dia fiturnya paling rendah, kuno ya. bukan paling, Cuman soal- dia ini smart key. Ya, iya, dia pakai smart key. Keyless dia. Keyless dia. Keren ya gitu. Tapi kalau nggak salah ada sih di ABS juga ada dia. Keyless ya. Keyless, terus ada ABS optionnya juga. Jadi dia juga punya pilihan ABS. Oh, Gitu. Keren. Terus GSX. kita masuk ke warna. Kalau buat pilihan warna paling banyak emang dimiliki sama Suzuki dengan GSX-nya sama Honda di CBR 150-nya. Dia masing-masing punya 4 warna. Sementara si R15 cuma punya 3 warna. Biru pasti. Biru, Hitam. kuning, hitam tapi dia bilangnya bukan hitam, itu merah. Oh, soalnya ada Stripping yang dia ini gitu. Nah, terakhir yang paling ditunggu-tunggu pasti harganya kan. harganya. Harganya. Tebakan kalian? Coba tebakan kalian gimana? Ini Bisa pendatang komen dulu. baru. Ah. Tenaganya ya emang kalah, tapi dia fiturnya paling lengkap gitu bisa Ya, dibilang. mantap lah ya. Terus nggak underyoke tapi upside down. Nggak underyoke tapi upside down. Nah, buat kalian coba tebak harganya paling mahal siapa, terus kedua siapa, ketiga siapa, komen di bawah, oke? Oke, spill Gil. Oke, kita spill. Jadi tuh setiap kompetitor itu kan ada 3 merek itu punya harga terendah dan tertinggi. Harga terendah tuh biasanya dia kalau Suzuki dia nggak keyless, jadi pakai kunci biasa. Kalau R15 dia itu nggak ABS, sama kayak Honda. Jadi, Oh, ini pokoknya fitur yang paling rendah. nah, ya? ini fitur yang paling Yang rendah. paling murahnya. Itu paling murahnya masih dipegang oleh GSX. GSX berapa? GSX itu harga 30, sekian juta, 6 juta. 30 sekian. Terus R15? R15 itu 36 juta dan CBR itu 35,9 juta. Sebenarnya lebih murah berarti. Masih lebih murah, tapi beda 500.000. Berarti di spek yang paling GSX. rendah antara mereka itu paling murah GSX. GSX paling murah. Kedua Di spek yang paling tinggi CBR masih kedua, itu. masih dipegang oleh Suzuki juga yang harga paling rendah ya. Dia itu 34,6 juta. Sementara R15 37,6 juta. Yang 37. mencengangkan Nah. CBR harga tertingginya 40,8 juta. Itu kalau kalian yang ngikutin harga pasar motor dari 2016 mungkin Anjing. MT25 harga barunya di 2016 ya kalau nggak salah lihat. 2016 ya. 2016 46. 46 juta itu harga motor baru 2,5 cc 2 silinder naked. Tapi ya mantep lah ya. Tapi 2,5 gitu loh, tenaganya udah 2 kalinya. Ini CP50 udah pendatang baru, tengil anjing. Nyolot harganya. Tapi dengan menurut lu gimana? Dengan fitur yang dia tawarkan ABS, upside down, Fiturnya terus mantep sih. Iya nggak maksudnya kayak fiturnya mantep ya guys di situ, makanya mahal gitu. Tapi itu tuh di atas kompetitornya sangat jauh kayak 3 juta gitu loh. 3 juta lu bahkan beli knalpot aftermarket juga dapat Iya. kan. Jadi ya pendapat kalian aja masing-masing mau milih yang mana gitu. Tapi kalau menurut gua 40 juta tuh terlalu overprice lah kalau menurut gua. Iya menurut gue juga, soalnya gue takutnya dia menggebrak 40 juta jadi mengundang kompetitor lain buat lebih tinggi, Iya, terus itu. naikin ininya harganya dan naikin fitur, misalnya ditambahin quick shifter. Nah, gila. itu udah pasti Tambah nambah 3 juta, 5 juta. control. Tambah launch control misalkan. Atau LED indikatornya jadi berwarna. Motor Soalnya CP50 150 juga udah berwarna kan. Jadi gue takutnya tuh kayak
ya 150 tuh harga makin melejit, terus ya 2,5 udah digebrak sama Kawasaki berapa? 100 juta kalau nggak salah ya, yang 4 silinder. Iya, Udah 100 juta. Ya, paling rendah 90-an lah. Ya udah 90-an itu berarti 2,5 harganya bakal naik lagi. Ya, Lu bayangin aja tuh kayak udah beli moge cuy. Ya makanya kan mahal banget. Iya udah mahal banget. Jadi kayak lama-lama udah makin gak worth it gitu loh. Lihat RR Mono. Nah, RR Mono, terus yang SL, yang satu, yang nakednya. Iya, harganya lebih murah dibanding CBR 150. Lebih murah dari CBR 150 itu 2,5 tapi 1 silinder. Tapi tenaganya. Iya, tenaganya gokil banget. Gila, ini jadi pertimbangan buat Iya. kalian lah ya. Ini pertimbangan buat kalian. Tapi kalau kalian yang dari Matic mau pindah ke sport, ya emang menurut gue yang paling cocok emang CBR. Iya. Karena dia nggak under yoke. Nyaman lah ya. Nyaman. Tapi kalau mau ngincer murah GSX. dan teknologinya apa Mantap. yang nggak terlalu banyak sih. GSX lah itu udah oke banget. GSX Gue nyobain waktu itu GSX. sporty banget lagi Iya, kan. sporty Kalau buat banget. kalian tuh yang gue harus kayak racing look banget nih. Kayak gue harus balap semua. Iya tuh. Ambil GSX karena emang tampilannya sporty banget guys. Sporty banget. Kalau R15 menurut gue bodinya rada Kegedean. 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 Iya, Buat kegedean. 150 dia kegedean. Menurut gue sih itu guys. Ya pendapat kalian masing-masing gimana bisa Gitu. komen di Coba bawah. kalian ada tim GSX, tim CBR, tim R15. Coba Tim komen. RR Mono. Tim RR Mono mungkin atau mungkin tim 2,5 tersakiti. Nah, kan? Coba komen aja di bawah. Berarti gue bisa komen. Iya, lu komen. Lu top komen, ntar gua pin, gua like. Ya udahlah ya. Mungkin video kali ini sampai sini aja dari dunia gaming dan motor. Itu yang menggemparkan 2021 awal ya. Iya. 2021 awal. 2020 akhir sampai 2021 awal lah. Itu gengs. Terus buat kalian yang punya pendapat lain tentang wah ada berita game nih bang, ada berita motor kayak gini, bisa komen aja di bawah, oke? Oke, komen aja suka-suka kalian, nggak bayar, itu gratis. Kalian ketik aja tinggal enter gitu kan. Terus kalau suka videonya dan bermanfaat bisa like, terus di share ke teman-teman kalian gitu kan. Terus jangan lupa subscribe dulu channel kita, siapa tahu. Nah iya, lonceng juga di Nyalain loncengnya. aktifin ya notifikasi, siapa tahu kalian penonton pertama kita nanti. Iya. Terus pantengin kita terus di tiap minggunya selalu ada video baru. Mungkin motovlog, mungkin gaming, mungkin random, mungkin gini notif WhatsApp, oke? Kalian pantengin aja terus. Terus ya udah. Makasih buat nonton. Kasih buat nonton. Oke, Ya, kita nge-like ya. Ya. Masih udah. Ngapa nih? Ya udah, gue Dika dari Anak Masa Vlog. Gua Akil dari Anak Vlog. Bisa. These days, I don't know what's worthy of a cosign. Ain't a 49er, I'm just sitting on a gold mine. Do this for y'all, no, I just do this for me. I flip the game on this chair, 180 degrees. Baby, please, I know you're dying to stay. I ain't gonna stop you from walking